Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, wafat tidak berbuat dosa syirik. Kalau ataupun ada sebelumnya, telah dihiasi dengan taubat. Telah ada taubat penghapusnya. Berarti menghadap Allah tanpa dosa syirik lagi. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena tauhid menyelamatkan manusia dari neraka. Dan itulah manfaat terbesar daripada tauhid. Sebagaimana itulah mara bahaya terbesar daripada syirik. Lawannya adalah manfaat terbesar dari tauhid. Orang yang bertauhid, maka diharamkan untuknya neraka. Diharamkan untuknya neraka. Maka aneh orang-orang yang malas belajar tauhid. Diharamkan untuknya neraka. Maka aneh orang-orang yang membenci pelajaran tauhid. Maka aneh orang-orang yang tidak suka pada dai-dai yang mengajak kepada tauhid, kepada yayasan-yayasan sunnah yang mengajak manusia untuk bertauhid. Aneh kepada orang yang a priori kepada bahasan tauhid dan tidak suka melihat kalimat tauhid. Subhanallah. Manfaat terbesar dalam hidupmu ada di balik tauhid. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah. Barang siapa yang menghadap Allah bertauhid, berarti tidak terjamah dengan syirik, karena dia bertauhid, pasti masuk surga. Pasti masuk surga, subhanallah. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Namun ketahuilah, orang yang menghadap Allah tidak membawa dosa syirik. Boleh jadi dia membawa dosa selain syirik. Boleh jadi dia membawa dosa selain syirik. Dan dosa selain syirik banyak. Dan mungkin tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Dosa membunuh, dosa durhaka, dosa riba, dosa zina, dosa ghibah, dosa namimah, dosa membuka aurat, dosa bernyanyi. Banyak sekali dosa. Banyak sekali dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki dan tangan, dosa perut, dosa kemaluan. Banyak sekali. Namun dosa-dosa itu ada karena manusia ditakdirkan tidak mungkin lepas darinya tanpa syirik. Tanpa dosa syirik. Dia bertemu Allah tak berbuat syirik. Ada dosa lain tapi tak ada syirik. Bisa difahami saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini orang yang menghadap Allah tanpa syirik. Tapi dia menghadap Allah dengan dosa-dosa juga. Kenapa? Dia Bani Adam. Dia anak keturunan Adam. Dan anak keturunan Adam adalah tempatnya dosa. Tempatnya kesalahan. Lalu bagaimana jaminan surga terhadap orang yang datang menghadap Allah, bertauhid dan tidak berbuat syirik? Dan bagaimana pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid? Pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid terbagi dua. Pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid terbagi dua. Satu, pengharaman neraka untuk orang yang bertauhid, haram masuk neraka. Dan ini pengharaman tertinggi. Dan ini yang kita harapkan, dan ini yang kita usahakan, dan ini yang kita kejar, ini yang kita doakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu dalam doa-doa kita. Pengharaman tauhid terhadap neraka, pengharaman masuk gara-gara tauhidnya, karena fadilah tauhidnya, karena tauhidnya di permukaan bumi, akhirnya fadilah tauhid untuknya adalah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Berarti tidak masuk sama sekali. Dan inilah keberuntungan yang sebenar-benarnya beruntung. Inilah kesuksesan dalam kacamata syariat Islam. Inilah kesuksesan yang sebenarnya di dalam agama Anda yang Anda cintai ini. Agama yang Anda cintai ini yaitu Islam menilai kesuksesan yang sebenar-benar sukses, kejayaan yang sebenar-benar jaya
adalah Anda tidak masuk ke neraka, langsung ke surga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, artinya tidak masuk neraka sama sekali, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang telah beruntung. Sungguh dia adalah orang yang telah sukses. Sungguh dia adalah orang yang telah jaya. Apa syaratnya? 2. Tak masuk neraka sama sekali, langsung ke surga, langsung dimasukkan ke dalam surga. Itulah dia orang yang berjaya, itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil, itulah orang yang telah mendapatkan kemuliaan luar biasa. Adapun kemuliaan dunia, jabatan dunia, kekayaan dunia, kenikmatan dunia bukan dianggap kesuksesan dalam agama Islam. Ini pengharaman tauhid terhadap neraka yang pertama, dan itu yang kita harapkan, itu yang kita kejar, itu yang kita usahakan, itu yang kita mintakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzah wa Rabbul Jalalah. Adapun yang kedua, pengharaman tauhid terhadap neraka adalah pengharaman kekekalan. Bahwa orang yang bertauhid, fadilah tauhid mengharamkannya untuk kekal di neraka, tapi tidak mengharamkan masuk neraka. Kalau toh pun dia masuk, fadilah tauhid adalah membuatnya haram untuk kekal. Berarti tidak akan kekal. Ada saatnya dengan kemuliaan tauhid yang dia miliki, dengan pahala tauhid yang dia miliki karena menghadap Allah tidak berbuat syirik, kalau toh pun masuk karena dosa-dosanya seperti yang tadi kita bahas, dia tidak membawa dosa syirik tapi membawa dosa lain, dosa durhaka, dosa lisan, berdusta, dosa mata, dosa tanda tangan, dan yang lainnya, dosa khianat, dosa korupsi, dan yang lainnya. Namun dia tidak membawa dosa syirik. Namun tak menghalangi dia untuk masuk neraka. Namun tauhid mengharamkan dia untuk kekal di neraka. Suatu saat dia pasti tinggalkan neraka itu dengan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan tauhid yang dia datang kepada Allah dengan tauhid. Dan bukan ini harapan kita. Harapan kita bukan yang ini, harapan kita yang pertama. Dan bukan ini yang kita kejar, yang pertama. Namun lihatlah kemuliaan tauhid. Dia akan membuat Anda suatu saat masuk ke dalam dunia kesuksesan tiada tara di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang tidak bertauhid dan berbuat syirik, sudah kita bahas tadi, apa yang akan dia dapatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, pengarang kitab Tauhid Fihi Masail, di dalam bahasan-bahasan kita sebelumnya, di dalam dalil-dalil sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang bisa kita angkat sebagai petikan pelajaran. Pertama, al-khawfu minasyirik. Hendaklah kita takut kepada syirik. Yang kedua, an-riya'a minasyirik. Bahwasanya riya adalah bahagian daripada kesyirikan. Namun dia disebut dengan syirik kecil. Annahu minasyirikil asghar. Yang ketiga, riya adalah bahagian daripada syirik kecil, bukan syirik besar. Annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Riya itu sesuatu yang paling ditakutkan terhadap orang saleh. Para sahabat saya dikhawatirkan Nabi, apalagi kita. Qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Hati-hati, syirik dan tauhid bisa mendekati seseorang dan dekatnya surga dan neraka. Al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Menggabungkan antara dekatnya surga dan neraka di satu hadis. Itu barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam berbuat syirik, ke neraka, tidak ke surga. Adnahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Barang siapa yang berbuat syirik, bertemu dengan Allah berbuat syirik, tidak berbuat syirik, akan masuk surga. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik, dan barang siapa yang bertemu dengan Allah berbuat syirik, pasti masuk neraka, walaupun orang yang paling rajin beribadah sekalipun. Subhanallah, ini yang lupa kita bahas tadi.
Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin beribadah, berbuat syirik, neraka untuk selama-lamanya. Neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena sholatnya nihil, karena puasanya nihil, nggak ada artinya. Yang berikutnya, yang ke-8, al-mas'atul azimah, masalah yang sangat besar, su'alul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadatil asnam. Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya dan untuk dirinya dan untuk keturunannya agar dijaga dari mengibadati berhala. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. I'tibaru bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan ini juga kebanyakan keadaan manusia, yaitu mereka banyak berbuat syirik ketika itu karena Nabi Ibrahim berkata, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Karena di zaman Nabi Ibrahim ketika itu lebih banyak yang menyembah berhala daripada yang bertauhid. Mungkin juga di zaman kita, wallahu taala alam bisawab. Yang ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Di dalamnya ada tafsir la ilaha illallah seperti yang disebut oleh Imam Bukhari. Bahasan-bahasan seperti ini adalah bahasan yang mengingatkan kita kepada makna daripada la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah semata dan jauh daripada syirik. Al-hadiyata asyar fadilatu man salima minasyirik. Dan yang ke-11 untuk diperhatikan, keutamaan bagi orang yang selamat dari dosa syirik. Apa itu? Masuk surga. Masuk surga. Dan yang paling penting adalah masuk surga dan tidak singgah ke neraka. Dan kalau ataupun na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah, masuk neraka, maka keutamaan tauhid adalah membuatnya suatu saat akan meninggalkan neraka itu untuk masuk ke dalam surga. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, dengan ini kita selesaikan bahasan bab yang ketiga, babul khaufi minasyirik, dan insyaallah pertemuan berikutnya adalah bab yang keempat, yaitu babud du'a ila syahadati la ilaha illallah biiznillah azza wajalla.